Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 110. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Lebih dekat dari urat nadi. Auqafani fir ru'yati. Allah memperkenankan kepada kau untuk duduk bersimpuh. Fir ru'yati, dalam ru'yah, melihat Allah. Ya wes sun. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, ma fiha maqalun wala qaulun. Di dalam ru'ya itu tidak ada perkataan dan tidak ada kata-kata. Wala ibaratun wala isyaratun. Tidak ada ibarat dan juga tidak ada isyarat. Di dalam ru'ya itu tidak ada percakapan, tidak ada kata-kata, tidak ada ibarat, tidak ada isyarat. Wala ilmun wala ma'rifatun. Tidak ada keilmuan, tidak ada pengetahuan. Wala sam'un wala samamun. Tidak ada pendengaran, tidak ada ketulian. Wala kasfun wala hijabun. Tidak ada kasyaf, tidak ada hijab. Tidak ada tabir, tidak ada keterbukaan. Di dalam ru'ya itu seperti itu. Wa qala li, dan Tuhanku berkata kepadaku, babur ru'yati, pintu menuju kepada ru'ya, pintu menuju kepada ru'ya itu adalah al-khuruju anis siwa. Kita melepaskan diri apa saja dari selain Allah. Keluar. Putuskan hubungan dengan apa saja selain Allah. Wasiwa kulluhu fil harfi. Dan apapun selain Allah itu semuanya adalah berada dalam huruf. Wal ma'rifatu atabatul bab. Ma'rifat adalah ambang pintu. Ma'rifat berada di ambang pintu. Ambang pintu, arpane lawang. Atabatul bab. La yasilu ilaiha illa al-arifun. Tidak ada yang bisa sampai menjelajah ke ambang pintu itu kecuali orang-orang yang sudah tingkat ma'rifat atau orang arif. Wa ala kulli arifin, dan bagi setiap orang yang arif, simatun, ada satu ciri khusus. Ma bihi yaskunu wa ilaihi yatma'innu. Cirinya yaitu ada sesuatu bihi, yang dengan sesuatu itu yaskunu, merasa tenang. Ada sesuatu yang membuat orang arif itu menjadi tenang. Wa ilaihi yatma'innu, dan dia merasa damai. Faman sakana ala syai'in waqafa fihi. Barang siapa yang merasa tenang ala syai'in, atas sesuatu, waqafa, maka akan mandek dia fihi, di situ. Kalau kita tadinya gelisah, lalu tidak ada
tiba-tiba ada orang berkomitmen, nggak usah khawatir Pak, nanti semua hutang-hutang Bapak saya lunasi semua, ya. Begitu dia merasa tenang, nggak naik pangkat tuh. Tidak akan sampai kepada ambang pintu kemarifatan, karena dia masih mempercayai, dia masih mendapat ketenangan dari selain Allah. Begitu juga Anda ketika Anda percaya bahwa saya bisa mengantarkan Anda kepada tingkat kemakrifatan, Anda tidak akan bisa ma'rifat kok. Kurang nggak boleh. Masih wallah semuanya itu, nggak guru, nggak kiai, nggak dukun, nggak apapun. Itu baru tingkat ma'rifat. Artinya ma'rifat itu kelasnya adalah orang yang sudah sampai di ambang pintu, belum membuka pintu, belum masuk dan belum ketemu. Ambang pintu itu di depan pintu, belum mengetuk pintu, belum membuka pintu, belum masuk ke dalam dan belum ketemu. Itu sudah hebat, sudah ma'rifatnya. Ukurannya kan ya seragam meripat kabeh ini barangnya. Udah kan siap meripat simpengan. Merepet kan meripat. Ya. Waqala li al-kullu qasiduna ilal atabah. Semua orang kepengen bisa sampai ke ambang pintu itu. Pengen semua juga. Penasaran kan? Kon puasa lakoni, wiridan lakoni, kholwat yang alas lakoni kabeh, pengen penasaran bro. Semua pengen. Wa kullu qasidin, dan setiap orang yang bertujuan ingin mencapai tingkatan ma'rifat itu matiyatun. Ya harus naik tunggangan dong, bawa kendaraan, naik kuda. Enggak jalan kaki, terlalu jauh perjalanannya, ada kendaraannya kan gitu. Walikulli matiyatin, dan setiap kendaraan marbatun, ada tempat nyangcangnya. Kita naik kuda, apa dilepas kudanya atau diikat dulu kudanya? Nah, apa namanya sangnya kuda? Kalau film cowboy dulu namanya itu apa? Cangkolan. Bukan pelana. Pelana mah yang dipegang ini. Gitu turun, naik kuda, turun, masuk, kudanya dilepas gitu. Ada patok buat ngikatnya itu namanya cangcang. Apa? Lupa ya, film cowboy itu ada tuh. Kan cowboy kalau mau masuk ke bar kan langsung kan diikat kudanya tuh di kayu tuh, di balok tuh. Marbat ya. Itu. Ya udah marbot aja deh namanya, marbat ya, marbot sisan. Harus ada marbotnya. Bisa diarabkan aja, diadopsi jadi marbat, jadi marbot gitu. Jadi setiap orang naik kuda ya harus begitu turun ya harus di cangcang. Di mana di marbot. Wa qala li, dan Tuhanku berkata kepadaku, matiyatul ma'rifati, kendaraan untuk menuju tingkatan kema'rifatan adalah al-ilmu. Tetap walau bagaimanapun kema'rifatan itu ya kendaraan, ya keilmuan juga. Iya dong. Ya belum mungkin mau goblok ma'rifat masih namanya nang doa. Ya kan memeripat taran itu. Kurang beli kamu dong. Iya, harus ada keilmuannya. Ya, menguasai pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Wa marbatuhu al-harfu. Cangcangnya ya huruf. Ilmu itu ya disangcang, diikat. Apa pengikat ilmu?
Ya huruf ditulis dengan simbol-simbol itu. Kalau nggak tulis ya lupa, lewat semuanya itu. Wa ala kulli arifin. Oh lain. Ya arti begini. Apa saja kita merasa tenang. Mungkin karena kita ahli ibadah. Mungkin karena kita ahli zikir. Ya, mungkin karena kita banyak amal saleh ini. Merasa tenang. Seolah-olah sorga sudah di kantong. Ranjau nggak tuh? Ranjau. Iya. Tetapi itu realita. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kita dengan eling, sadar diri, ya kan, berpikir optimis, realistis, logis menghadapi masalah, tenang kan? Ya udah, kita nggak panik, kita tidak panik. Bidzikrillah itu artinya kita interpretasikan, artinya kita memahami persoalan itu sebesar apa, duduk perkaranya apa, solusinya bagaimana, ya kan? Ya, kita tidak panik karena ada self confidence dalam diri kita sendiri, ada Allah, kan gitu, dan kita selalu itu, makanya tenang. Nah, begitu kita tenang dengan berzikir itu sendiri, ya udah sampai minazakirin walaysa minal arifin. Lah iya, saya tidak menyangkal orang yang ahli ibadah itu jiwanya tenang. Betul. Ya sudah, silakan Anda dengan ibadah Anda. Wis ngono wae mandeg. Sing wiridan ya sampe karo wiridan malas. Tidak ada yang diandalkan selain Allah. Ya. Dan itu memang tidak bisa disangkal juga lah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu memberikan kedamaian dalam hati kita. Ya, nanti kita bahas. Ingat saja beberapa keuntungan kita berbuat baik itu apa. Sebelum kita dibalas Allah di akhirat dengan sorga, di dunia sudah dibuktikan oleh Allah amal kebaikan kita. Nanti kita terangkan. Belum nanti kapan-kapan diingatkan ya. Makan lahap, tidur nyenyak, merasa puas. Kita merasa kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa menolong orang hari ini. Sebaliknya, kejahatan yang kita lakukan membawa siksa. Tuh juga masa lalu ya saudara, terus mateni wong, dia boleh nganter. Iya kan? Nanti ada waktu terangkan. Ya seperti itu. Jadi ya tidak mengurangi makna itminan al-qulub inda dzikr, inda dzikrillah. Ya. Tidak mengingkari bahwa hati kita bergetar ketika disebut nama Allah. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan tidak mengingkari memang adanya peningkatan pengokohan iman ketika ayat-ayat Allah dapat dibuktikan dengan eksperimen-eksperimen dan sebagainya. Wa idza tuliyat ali ayatuhu, artinya ketika ayat-ayat kauniyah Allah ini bisa kita buktikan luar biasa. Baru kita mengenal sang pencipta melalui ciptaannya itu. Jadi bukan ayat Al-Quran yang boleh paham aja, boro-boro. Ya kalau sudah nafsul mutmainnah itu artinya sudah lulus. Lulus sudah tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kegelisahan, tidak ada kemarahan, tidak ada kepanikan, tidak ada kegaduhan, tidak ada. Nah, jernih, tenang,
ya lulus sudah. Berarti kita sudah bisa melepaskan diri kita dari tekanan, dari pengaruh lingkungan kita. Oleh duit akeh alhamdulillah, oleh setitik boleh duitnya hilang, tidak goyang kok, lulus. Iya, artinya sudah tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan, langkah nafsu, langkah sewot, langkah dendam, nggak ada. Anda inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Khauf dan huzan itu menampilkan dua sifat yang underbaunya banyak sekali. Jadi bukan hanya takut dan sedih saja, tapi underbau takut ya apa? Kecemasan, kegelisahan itu dalam takut. Ya kan? Kesedihan apa? Ya kita kesedihan, tidak menerimakan keputusan Allah dan sebagainya. Ya banyak. Iya, itu hanya mainstream aja, dua sifat pokok aja. Di bawahnya kan banyak lagi. Takut itu apa sih? Kan kita belum pernah mendefinisikan takut kan? Iya, tidak semudah itu kan persoalannya. Ini yang ngomong Allah loh. Iya, nggak main-main kalau yang ngomong mah. Dia sang pencipta kok. Nah itu, jadi dalam tahlil ya mengingatkan kita supaya kita berjiwa tenang, itu aja kok. Kalau bisa dibaca mana? Itu. Iya. Iya. Jadi kalau kita sudah tidak pernah guncang jiwa kita dengan faktor apapun dari sekitar kita, bayangkan betapa nyamannya hidup ini. Dan orang kalau sudah sampai mutmainnah akan melihat kehidupan ini nggak ada artinya kok. Saya mau bercerita. Ada orang yang bikin patung kucing. Setelah itu dia mengatakan kun ngeong, jadi kucing beneran. Sejak itu, ya Allah, saya mau pulang saja sekarang. Ternyata gak ada artinya hidup ini semuanya, main-main semuanya. Gunung Merapi, kun jadi emas. Masih punya makna emas di dalam pikiranmu. Kun emas semua dalam dunia, ada harganya emas. Ada harganya karena kamu nggak punya emas. Bukan. Ya artinya kan ternyata hanya main-main aja kok, hanya main-main aja. Itu. Jadi orang yang sudah mencapai tingkat mutmain itu sudah nggak betah tidurnya, pengen pulang dulu, udah merindukan pulang. Cuman ya banyak juga yang dipanggil pulang, soalnya residivis. Nggak boleh pulang, tunggu belum tugas hukuman kamu. Iya. Kiranya. Jadi kadang-kadang kita tuh begini ya, kita menghayali seorang cewek ya, waktu kita masih puber ya, kayaknya wah segala-galanya kan, wah ya habis kawin malah ngelus dada kan gitu. Nempak batuk mana ada. Lah iya enak soalnya sudah bisa kelakon mana kecerek dia sampai entok 2 miliar nyalon kuwu boya jadi kapan pulang pokok. Mung sekedar imbalannya dipanggil kang kuwu oleh sinden, jadi ya itulah, jadi 2 miliarku kanggo luru jambu alas bae. Jambu apa kayak apa rasanya balas kecut mungkin bareng ini. Apa saja selain Allah itu dosa. Kamu mengharapkan imbalan dari siapapun dosa. Kamu berbuat apapun kalau bukan untuk Allah ya dosa. Terus selama ini Anda tidak pernah merasa dosa kan?
Bukan. Ya betul. Memang dia bicara apa adanya lah. Ketika Anda berbuat kebaikan, kadang-kadang kan muncul kepengen diketahui orang lain kan. Di situ Anda di dalamnya adalah pengingkaran dalam dirimu sendiri bahwa Allah tidak perlu tahu. Yang lebih penting manusia yang tahu. Ya belajar bedingin. Kan ada riyadhah, ada mujahadah, ada mudawamah, ada segala macam itu kan belajar semua. Yakin mak, sekali ngalah dengan wiridan kah? Ini kan kerebutan daging. Ternyata kan ya diselewengkan. Ya kita batak dalam nabas paling mudah apa ketemu on wiridan kah ngobrol baik. Ya itulah iya, semua itu musuh fil harbi dalam perang. Pokoknya semua selain Allah adalah musuh kita. Fil harfi ya dalam huruf ya bagaimana kan dilambangkan. Semua apapun yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lihat, semua kan dilambangkan dengan huruf. Bagaimana bisa dikomunikasikan kalau tidak melalui bahasa? Anda ingin makan, dikomunikasikan enggak? Kalau komunikasi itu pakai apa? Kan pakai bahasa. Kalau bahasa pakai apa? Ya huruf kan. Siril dia belum bisa wadong, tapi menang baik, paham lebih bisa kan? Jadi ya, menggunakan simbol-simbol itu. Makanya huruf-huruf abajadun hawazun hatayakum lamat itu adalah merupakan vibrasi-vibrasi ya, simbol dari jumlah vibrasi setiap huruf itu simbol dari jumlah vibrasi tertentu. Jadi ya sekali lagi bahwa pada akhirnya ketika kita masih ada ketergantungan, keteriatan, kerinduan, kecintaan, apa saja yang selain Allah gitu, mengharapkan, ya silahkan aja, nggak bakal ketemu. Di dalam ru'ya itu tidak ada perkataan, tidak ada kata-kata, karena sudah tidak pakai komunikasi lagi. Bisa beli perlu ngomong maning bakal ru'ya mah. Orang kenapa tuh? Kita pakai contoh yang mudah aja dah. Saya mau bercerita ratu kecantikan dunia dari India, Aishwarya Rai Bachchan. Aishwarya Rai Bachchan. Saya cerita, alisnya begini, hidungnya begini, bibirnya begini, sampai telung tina telung bengikin. Dari komunikasi ini akan membangun imajinasi dalam diri Anda sendiri. Ini belum tentu yang tergambar dalam pikiran Anda itu sama dengan dalam pikiran saya. Apa itu bukan kepalsuan? Jadi kalau ru'yah kepada Allah yang gak perlu bahasa, gimana lagi? Baru Anda sadar ketika Anda langsung ketemu dengan Aishwarya Rai-nya. Begitu jebol, blongo, baru sudah tidak bisa berucap apa-apa. Jadi kalau saya bercerita tentang Tuhan saya, itu pasti dalam imajinasi Anda berbeda dengan dalam pikiran saya. Kenapa? Karena saya terpaksa menggunakan huruf, menggunakan bahasa. La ibarah wala isyarah, sekalipun dengan isyarat, dengan gambar sekalipun nggak bisa diuraikan. Wah, kalau sudah ru'yah tuh, nggak bisa diisyaratkan, nggak bisa diibaratkan, nggak bisa digambarkan, tidak bisa diurai dengan keilmuan, kemarifatan. Wala samun wala samamun wala kasfun wala hijabun. Yang ada oh besar, no comment.
Oh. Tetapi untuk menuju ke ru'yah ya tentunya ada jenjang dulu, kemarifatan dulu kan begitu. Nah kemarifatannya saja kan sebetulnya kan masih kelasnya kelas di ambang pintu. Iya. Dan kendaraannya kan dengan keilmuan juga. Dari melalui ilmu kosmologi Anda bisa memahami betapa hebatnya Allah. Iya kan? Dari ilmu mikrobiologi Anda bisa mengangguk-anggukkan kepala, luar biasa Allah. Ilmu bahasa, ilmu jiwa, ilmu pendidikan, ilmu arkeologi, ilmu astronomi, ilmu apalagi bakteriologi, patologi, abrek-abrek ilmu, semuanya kita hanya menggelengkan kepala, luar biasa. Itu penting. Ya kalau orang nggak pernah sekolah buta huruf gimana? Iya. Nahu beli, sorof beli, balaghah beli, mantek beli, bayan beli, tas beli, beli. Jadi sira nongkrong ning alam dunia apa bae bagaimana? Bebadog gue kan. Ya pada kerasatuan konon mah. Sapi ka di kawan Jakarta ka blegiran berakan kah? Ning mobil kah? Gegaya bora, keboka sapi kah? Orang paham ke disembelih anak. Walau bagaimanapun juga, ya kalau tidak seluruh ilmu, man tabahara fi ilmin tabahara jami'al ulum kan seperti itu. Ya, satu ilmu sajalah kita kuasai yang matang dalam nahu bola sorof bola semuanya kan begitu, bahasa linguistik apa sajalah. Arkeologi, astronomi apalagi, patologi, bakteriologi, ya logi-logian kah, ya kastrologi termasuk. Tahu astrologi? Lewat. Nah itu perlu didukung keilmuan. Sebab kalau tidak, bagaimana bisa tahunya? Saya tidak tahu Anda pintar atau tidak, ya kan? Atau Anda spesialisasinya di bidang apa? Ya kalau Anda tidak pernah membuka dirinya, saya nggak tahu dong, ya kan? Mungkin dalam obrolan saya bisa mengidentifikasi, mungkin Anda sudah sarjana S1, S2 kan bisa. Nggak usah berjam-jam lah, 5 menit juga saya sudah bisa menyimpulkan Anda strata 1, strata 2, strata 3 kan begitu. Ya kan begitu. Nah, Anda menilai orang berilmu. Bagaimana bisa kalau Anda ini tidak berilmu? Sudah dari tamatan SD ngobrol ke profesor, bisa beli ngukur profesor. Bisa ngukur kepintaran profesor kayak pinternya. Kamu yang sekolah SD, ya nggak bisa. Paling-paling ya bisa apa sih? Ya usul. Kalau ngomong baik, kita nggak bisa ngomong. Ya seperti itu kan. Makanya kalau kita ingin tahu keilmuan Allah, ya kita pelajari dong ciptaan-ciptaannya sehingga kita bisa tahu betapa hebatnya Allah. Ya kan seperti itu. Jadi di penghujungnya ya tetap walau bagaimanapun juga kita tidak bisa menerangkan Tuhan saya kepada Anda. Karena Anda akan berimajinasi sendiri. Ujung-ujungnya dudu marifat, menggandakan uang dari ini. Akhirnya cari merah delima, cari samurai, uang Brazil, pring petuk, kantong babi. Ya, dipaham-paham tuh. Yang sudah manggulati wong bener, cirine kudu sakti. Perasaan pakai wong satu bener kan? Ayo wong beli-beli gak yang sakti kunang. Singguinnya beri ngadeg ga, orang cewek ga, sudah sakti. Banyak orang yang bener tidak punya kesaktian apa-apa kok. Itu kan beda persepsi jadinya kan gitu. Jadi luru wong bener, luru wong sakti sih ya. Dua-duanya wah masih nempel baik. Jadi bakal beli sakti mongonon.
Ya bukan, saya nanya kesaktian itu apa sih sebenarnya? Apa para nabi, para rasul itu minta sakti? Enggak kok. Enggak pernah terpikir dalam pikirannya bahwa dia akan diberi kesaktian. Dia enggak harus minta kok. Hanya Allah kasih pertolongan pada mereka pada saat kepepet. Nabi Musa dikejar-kejar Firaun, akhirnya sampai ke pantai, dikepung melari kemana? Fadrib bi'asakal bahra. Hajar bahra, hajar. Baru terbuka kan gitu. Nabi Ibrahim juga nggak tahu bahwa dia tidak mempan dibakar tuh. Setelah diterlentangkan, malaikat Jibril menyatakan alaka min hajatun qala amami kafala. Malaikat pun nggak ada urusan. Perbantuan nggak perlu. Itu kenapa makanya Sayyidina Ibrahim itu merupakan satu-satunya nabi yang bisa memberikan persepsi yang sebenarnya tentang Tuhan. Makanya dalam salat dibawa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina. Karena fattabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad juga akidahnya akidah Ibrahimiyah. Enggak ada urusan dengan malaikat, dengan jin kok. Barang sarip Nabi ditaringi patai tempe, pinjam lagi tah. Aduh. Enggak usah, Allah yang bantu saya gitu. Nanti kalau Allah terserah nanti caranya Allah membantu seperti apa. Kita jangan ngatur Allah. Ya. Ya. Melalui pateten memberikan kemudahan kan gitu. Persyaratan kredit yang kurang-kurang sudah dimalmaja di ACC sudah menyusulkan bisa begitu. Atau ada janda kaya yang tergila-gila sama kamu kan bisa saja terjadi. Nabi Muhammad juga sama. Ya, dihubungkan dengan janda kaya. Paham begini? Kenapa sih nggak berpikir ke situ? Terserah Allah. Bagaimana caranya dia menolong kita? Lingkungannya ya Rabi Nisira terima sebagian las ya bahkan macam mereka model orang iya langsung pasar Tegal Gubuk diborong sirah kabeh gitu. itu jadi memang ya pada akhirnya seperti itu. Jadi kita bagaimanapun ya ikatnya itu adalah al-huruf. Al-ilmu saydun kata peribahasa. Wal kitabatu qaidun. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu adalah buronan. Binatang buronan. Nah, ikatnya apa? Ya tulis. Makanya kalau ada pikiran-pikiran bagus tulis gitu. Supaya jangan ya kalau saya direkam ya mending lah samakan. Gitu. Tapi sekarang ya saya mencari orang yang PR yang bisa merekam itu ya menulis susah sih. Tidak semua orang bisa punya keahlian menulis kok. Wa qala li inzil anil matiyati. Turun dari kendaraanmu. Turun dari kudamu. Ketika kita sedang naik kuda menuju ambang pintu kemarifatan, Tuhan berkata turun. Ukhruj anil harfi. Keluar dari huruf. Abaikan huruf. Ukhruj minal ma'rifati. Abaikan semuanya. Keluar kamu dari ma'rifat. Ma'rifat lepasin. Hurufnya lepasin. Kalau sudah kamu laksanakan keluar dari huruf, keluar dari ma'rifat, amhu angka simatal hijabi, baru akan aku hapus tanda-tanda hijab dari dirimu itu. Artinya akan kulepaskan semua hijab itu semuanya yang menyelimuti dirimu itu, yang buat engkau jadi buta dan tuli itu, kulepaskan semuanya. Langsene tak buka kabeh, tirainya aku buka semuanya. Tabirnya aku angkat semuanya.
wa utsbit laka simati, dan akan aku tetapkan kepadamu, untukmu, tanda-tandaku. Kalau sudah engkau mendapatkan simati, simahku, fala tastati'ukal hurufu al-hajibatu, maka engkau tidak akan bisa dikuasai oleh huruf-huruf penghalang itu, huruf-huruf penghijab itu. Baru buang huruf tuh, buang ma'rifat semuanya. Tanpa itu semuanya, datanglah engkau tanpa membawa apa-apa, tanpa mengandalkan siapapun, dan tidak perlu meminta dukungan siapapun. Wa qala li izhab an musammayatil huruf, pergilah kau dari nama-nama huruf, dari simbol-simbol nama-nama yang dibangun oleh huruf. Make M I C. Ini apa? G A G E L A S, gelas. Gelas. Ini musamma. Hurufnya adalah G E L A S. Kalau ini make, kita otomatis begitu mengatakan gelas, ya pikiran kita ke sini, mic ini kan begitu. HP jalannya ke sini, rokok ke sini, krek ya ini. Ini adalah al-musammayat yang dibangun oleh huruf-huruf itu sendiri. Sesungguhnya untuk apa sih nama tuh? Sesuatu untuk apa? Untuk membedakan dari yang lainnya. Kalau tidak kan kacau. Ini rokok, ini rokok, ini rokok, ini rokok. Kayak bikin. Ini rokok kretek. Begitu nggak ada kreteknya, rokok putih. Iya kan? Ada gudang garam surya, ada gudang garam filter, ada gudang garam merah. Ketika berbeda harus diberi nama yang beda. Kalau begitu nggak nyambung. Tinggal itu semuanya. Ya. Tadhhab an ma'nahu, baru engkau akan melepaskan dirimu dari makna itu semuanya. Ya, persetan dengan makna-makna itu semuanya. Lepaskan semuanya. Enggak ada huruf, enggak ada musamma, enggak ada makna, hilang. Fatadhhabu anhu, tadhhab an ma'nahu, fatadhhabu anhu. Qala idhab an musammayatil harfi. Tadhhabu, fiilnya tadhhab, ya, ini jawab amr ya. Tadhhab jawab majzum, alamat jazmihi as-sukun. Tadhhab fa'ilnya dhamir mustatir jawazan, takdiruhu hiya, yaitu musammayat. An maknahu, tentang maknanya huruf tadi. Fatadhhabu, ini fatadhhab anhu, fa'ilnya anta, anhu dari huruf itu sendiri. Dah, wes. Jadi kamunya sudah tidak terikat dengan nama-nama huruf, dan hurufnya juga sudah nggak punya artinya. Fa idza dhahabta anhu, apabila engkau sudah pergi dari huruf itu sendiri, fa ana aqrabu min hablil warid, maka engkau baru mengerti bahwa aku lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Wa qala li, ya, jadi begini, kalau kita masih diresokin dengan ilmu, dengan huruf, dengan kausalita, dengan semuanya, ruwet, mangsa paham-paham. Artinya kita harus kembali kepada titik nol lagi. Nasing, tidak ada apapun selain hanya Allah saja. Baru kamu paham
betapa Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Ya, urat nadi itu adalah inti kehidupan kita yang ada dalam diri kita. Lebih dekat dari urat nadi. Wa qala li idhab anil wari wa an hablil wari. Dan Tuhanku berkata lagi, abaikan, artinya pergilah dari nadi dan dari wa an hablil wari, dari urat nadi. Aku lebih dekat dari urat nadimu. Udah? Oh iya, lebih dekat. Masih belum selesai. Abaikan nadimu dan abaikan urat nadimu. Itu masih menjadi penghalang juga nadi dan urat nadi itu. Wadhab an aqrab bi aqrab. Dan tinggalkan semuanya dari apa saja yang paling dekat dengan dirimu. Tara lafziyata ana. Baru engkau akan dapat melihat lafaz ana. Baru mengerti apa sebetulnya ana itu. Ini dalam film The Ten Commandments tentang Nabi Musa sama Fir'aun itu, ketika di Gunung Tursina, ya kan, I am, aku adalah aku. Ya. Baru kamu mengerti apa maknanya aku. Kamu, kalimat yang paling banyak yang kamu katakan dalam percakapan sehari-hari, dalam tulisan, percakapan, yang paling banyak kata yang kamu pakai adalah aku. Tetapi kamu tidak mengerti aku. Ambil kita surat cinta ke surat apa saja. Hitung berapa kali dia nulis aku semua. Dan aku adalah kalimat yang paling berharga daripada dirimu sendiri. Iya, bikin. Fadhhab anil lafziyati. Itu pun abaikan lafaz ana. Alif nun alif. Lewatkan saja, pergi. Fa idza dhahabta anil lafziyati, kalau engkau sudah bisa meninggalkan, pergi dari lafaz tadi, lafaz ana, fa ana zahiru wa anal batinu wa ana bikulli syai'in alim. Baru engkau tahu bahwa akulah yang maha zahir dan akulah yang maha batin dan aku maha mengetahui segala sesuatu. Oke. Seperangkat berkon. Ayo ada kemoyuan. Iya. Wes sumuse. Iya. Nah ini perlu, ini kalimat semacam ini memang kalau nggak diterangkan memang sulit memahami. Iya, makanya kita buka forum dialog tuh supaya kalau nggak paham nanya dong, aja pura-pura ngerti. Paham beli paham, campur benbuh. Memang iya, perasaan gampang kan non? Iya. Begini. Memang ke arah situ tuh sebetulnya bila kasabin wala talabin. Nggak ada jalur kasabnya, nggak ada sekolahannya, nggak ada akademinya, nggak ada pendepokannya. Ya, itu pun mau untung-untungan gini. Paham bikin ke? Ya. Tetapi apa yang diterangkan bahwa perlu keilmuan, ya belajar yang benar. Ya kan gitu. Perlu mujahadah, ya silakan mujahadah, muadzabah, mulazamah, mudawamah, kan banyak. Ya, khalwatnya segala macamnya, merenung. Iya. Seperti
di apa yang surat Ali Imran dia, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza wa faqina adzabannar. Semua ciptaan langit bumi dikaji, diulang, dipelajari semuanya. Iya, ternyata ma khalaqta hadza batila, nggak main-main kok. Allah nggak main-main kok, sungguhan. Iya, dan itu luar biasa. Dan semua terjadi bukan karena kebetulan, tapi diprogram secara akurat. Akurasinya sangat luar biasa. Tidak ada mutasi di perjalanan tadi. Semua informasi pada cetak biru manusia sejak awal itu tidak pernah ada mutasi, sesuai dengan program. La tabdila li khalqillah. Fitrullah allati fatara nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu semuanya dirancang oleh Allah. Sampai tekanan darahmu juga kamu sudah terinformasikan. Tinggi badan kamu, warna kulit kamu, warna mata kamu, penyakit kamu juga sama. Dan dari berapa lama sel itu sudah diprogram kok. Ya, tumbuh berkembang dan ujungnya adalah kematian juga. Nggak bisa dibohongin kok. Itu. Ya, jadi dan nanti pada akhirnya namanya mursyid itu tidak lebih, ya seperti guru lah, sekedar menunjukkan, tapi yang membimbing itu tetap Allah juga pada akhirnya. Iya, kali ganeka. Ya artinya ketika Allah menghendaki engkau menjadi orang yang mengenal Allah, Allah juga akan mendorong Anda berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah. Jadi kali gane singkan oleh ki yang ngurus sisiran itu. Ya, jadi itu semuanya di setting seperti itu. Kali sirene kuat dengan puasa seminggu beli mangan beli nginung ya kuat. Kali gane kan gitu. Nah, semuanya kadang-kadang gitu penyakitnya ku. Bakal wis pinter kah? Anak aja. Ngerasanya wis ngundake kita. Selas keguguan kabel lah ya syukur. Dia kata aja mabur dingin, mabur ya. Sudah aku lare masih nom durung tua kok kata kaburakan masih burungan. Keburu mabur ya neplok dia kan. Neplok cukup bocah cilik. Talene sikile dia ura-ura bikin akhir kanggo dolanan di bocah cilik. Ini banyak sekali tuh yang menjadi permainan seperti itu. Perang sana wis nyampe. Itu datang setannya. Datang seperti Nabi Ibrahim juga. Ana rabbuka ahlaltu lakal muharramat. Sama. Bukan keteka. Iya, dipakai si kesaktian. Lama-lama dikirim perlahan-lahan kepada kejahatan-kejahatan. Paham begini? Dia kapok-kapok sih kan. Jadi masih ngantin dengan Kanjeng Dimas. Non? Masih penasaran banget. Ya. Yes, tutugakan penasaran. Kira-kira umah kedol sama kedol runtung mereka, lewis. Ngelumplok mereka nu perangkat kabeh. Ya seperti itulah kira-kira. Dan memang itu sifatnya kesaktian itu mengagumkan kok. Oke, sekarang akan saya konfrontir dengan pencetus teori relativitas Albert Einstein. Dia salah satu orang yang IQ itu di atas 150. Orang paling cerdas. Ya. Penemu atom nuklir. Iya kan? Hebat. Dia mengatakan begini, kalau seandainya Tuhan yang kau yakini adalah, ya kan gitu, yang bisa menjelaskan kausalita alam ini, ya, undang-undang alam, undang-undang Tuhanmu itu seperti undang-undang yang aku yakini ini, maka aku juga bertuhan seperti kamu.
Jadi sesungguhnya mah begini, saya sendiri juga saya akhirnya menyadari orang yang mengaku tidak bertuhan untuk membohongi dirinya sendiri. Ini fitrah manusia, tidak bisa dibohongi. Tetap hidup dan mati adalah misteri sampai sekarang yang tidak terpecahkan. Orang yang anti Jumat, nggak percaya sihir, nggak percaya jin, ya saya lihat banyak, sering sekali. Udah nggak ada tuh, ini musyrik, ini murtad, ini kafir, ini apa itu jin, nggak ada semuanya. Tapi wayah nyabrang kuburan, balik maning sih. Jalur riater, jari langka, aku sih wedi. Nggak bisa dibohong. Fitrahnya berbicara fitrahnya bohong semuanya. Satu saja, ketika orang punya rasa takut, itu bohong kalau dia mengatakan tidak bertuhan. Ya, itulah kesombongan intelektual saja, kesombongan intelektual. Nih, manusia yang paling primitif, katakan saja belum berbudaya, masih makan daging mentah, belum kenal api, ya kan begitu, masih pakai koteka, sudah bertuhan kok. Ada yang diagungkan, terserah apa, mau langit, mau bumi, mau pohon, apa pokoknya ada Tuhan. Itu fitrah manusia yang bisa dibohong. Dan Allah juga tahu orang menyebut namanya dengan nama apa salah, terserah, apakah itu Ion, apakah itu Sang Yang Widi, apa terserah, Allah juga tahu kok. Itu salah. Jadi sebetulnya itu kita melihatnya sementara dari sisi lain gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang ini, ya saya kira nggak ada, semuanya bertuhan kok. Hanya kesombongannya aja. Orang munafik tuh orang yang hati nggak pernah damai kok, percaya nggak? Dalam kebohongannya. Yang paling tahu tentang dirinya pembohong munafik adalah dirinya sendiri, dan dia tersiksa. Makanya betapa hebatnya orang yang punya akidah, betapa hebatnya orang yang punya kepercayaan apapun. Ya, membuat dia optimis, self confidence. Ya kan, ada harapan. Itu. Saya kira seperti itulah kira-kira. Gitu. Memang sangat dalam ini sekali ya, yang manusia itu memang. Nanti bisa saya terangkan mengapa orang Firaun saja yang mengaku dia sebagai Tuhan, ketika dia sedang hampir mau mati, dia menjerit aman Nabi Rabbi Musa, tidak bisa dibohongi semuanya. Iya beli, ya iya nggak bisa. Iya tolong. Baru manggil Allah ya. Wes. Jadi kalau sudah terlambat gitu, ya sudah fa'ana yustajabu lahu. Aw la yusikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban summa tata'unahu fala yustajabu lahu. Kalau sudah hampir sih turun lalu baru berdoa, enggak bakalan diterima udah. Sudah kadaluarsa. Sudah terlambat wes. Ya, sudah expire sudah. Beli mempan dongan kabus. Itu ya bahkan sampai utang nih BRI 400 juta durung bayar mah masih durung terlambat ya, mana yang urung jati nangis maning sembayang maning iya wis purnya kelalen maning biasa. Iya ya, manusia kan begitu, kelakuan manusia kan begitu. Iya ya, seperti kita semua seperti itu. Iya iya. Pertanyaannya, inti pertanyaannya tidak sama. Begini, kita menafsirkan kehancuran umat, bubarnya suatu negara, itu dihubungkan dengan kemaksiatan. Iya kan? Tahu nggak? Yang menghancurkan negaranya tidak ditegakkannya supremasi hukum dan tidak pernah dibangun keadilan sosial. Orang melacurkan dirinya ke Jakarta, jadi pelacur di Jakarta. Dia melacurkan diri. Yang berbahaya diri sendiri, tapi yang melacurkan agama.
berbahaya kepada umat. Percaya nggak? Iya. Mata saya melihat pelacur, tapi melacurkan agamanya. Saya masih menghormati pelacur. Orang Indramayu yang Lembok Jakarta, saya masih hormati kok. Kenapa? Dia dapat uang juga nggak maksa kok. Ada transaksi kan, disepakati kan. Terus dia juga ngasih imbalan kenikmatan laki-laki itu. Iya. Paling-palingnya dia yang menanggungnya kan, karena penyakit AIDS ya. Ya iya. Tapi ya laki-lakinya sudah kena happy aja kok. Bahkan kadang-kadang susuknya nggak ada, wis kabeh bae aja kok normal. Mau mah 20.000 jati barang kan era 10 karena kan 20.000. Duitnya 50. Wis pragatnya 50. Kan disuke langka. Wis pura-puran bae sih. Jadi ikhlas beli payah kok. Ya beli jalan. Orang jalan. Baru jalan kalau orang lain. Ki, sira bini siji ya. Wis praja wis turun ya. Wis praja wis turun lepas wis. Bisa pidok ya. Tapi dandan maning adus maning dandan maning jalan maning. Wis jalan maning bisa beli minta lu ke beli bisa mas, tapi balik ngerabin nom jalan maning beli paham sih ram raine saya jenuan nggak jalan bakal kun congore kun jalan wis bulan acara wong dari komunitas poligami ya kan gitu wong bakal istrinya satu kayak wong linglung sih ini kurang. Saya belum pernah berpoligami kok, dan saya tidak seide dengan poligami itu. Nah, ya. Sebab bagi saya mah kesetiaan itu penting kok. Ya, saya tidak pernah membayangkan dapat bidadari banyak di surga. Ya, saya katakan biar istri saya aja lah berdua di surga. Hai. Wes blak banget. Ternyata suamiku adalah suami paling setia salam dunia kan gitu. Sampai di surga pun menolak adanya bidadari. Jangan ada orang ketiga di antara kita. Iya, itu persoalannya. Otak kita ini tidak pernah menghayal punya dayang-dayang permasyur-masyurin itu kemudian muttaqiina alal araiki ya sambil dudukan di sofa ya sambil makan anggur makan apa kemudian perempuan sambil memeluki perempuan itu kan hayalannya raja-raja Arab. Paham begini? Yang dalam kita kan istri yang setia, yang dedikasi, yang loyalitas yang tinggi pada kita. Paham begini?